Terima kasih Anda masih bersama iTalk. Kita masih bersama dengan Bung Anies Baswedan. Tadi sudah dikemukakan beberapa hal terutama tentang nasionalisme yang masih harus kita perjuangkan. Kita ikhtiarkan terus akan tetap berdiri. Tapi kok Anda ini gayanya slow terus ya? Tidakkah kalau dulu tahun 45 kita menggebu-gebu, lalu kemudian karakter anak muda seharusnya katanya lebih kencang lagi. Apakah perlu cara-cara yang jauh lebih frontal untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan negeri ini? Sebenarnya gaya bisa bervariasi. Jadi yang diperlukan adalah efektivitas. Dan efektif itu artinya kita bisa menjalankan rencana dengan baik, benar, dan mencapai tujuan. Stylenya bisa bervariasi. Melihat Karena itu jangan keliru menyamakan frontal, kemudian kasar dengan tegas. Oke. Ada tidak yang berani bilang Presiden Soeharto bukan orang tegas? Tidak ada. Sangat kalem, sangat tenang. Pernah enggak Pak Harto membentak-bentak orang? Enggak pernah. Pernah enggak Pak Harto mempermalukan orang? Enggak pernah. Pernah enggak Pak Harto membentak aparatur? Menghardik, menghina? Enggak pernah. Waduh, bisa bahaya Ya? itu kalau sudah kejadian. Coba, tapi hari-hari ini kita sering disuguhi dengan atraksi-atraksi justru dari kepemimpinan. Padahal kepemimpinan ini mengirimkan pesan keteladanan. Tegas beda dengan kasar. Dan itu yang saya ingin sampaikan. Kadang-kadang kita, tapi sisi lain kita pernah menyaksikan juga. Iya. Ada yang sopan tapi lembek. Nah itu dia. Ada yang sopan tapi Jadi ternyata yang diperlukan korupsi adalah juga. Yang diperlukan adalah sebenarnya efektivitas. Pemimpin efektif. Kalau efektif itu, maka apa yang direncanakan berjalan. Gayanya bisa bervariasi. Ya. Dan ini yang sebenarnya harus dikembalikan. Ada zaman di mana fondasinya dibangun adalah fondasi ideologi, fondasi gagasan. Itu dilakukan. Sekarang kita harus kembali ke arah sana, bukan pada ideologi keindonesiaan saja, tapi kita memerlukan kepemimpinan ke depan yang memiliki ide, sehingga ada arah. Yang menjadi masalah seringkali adalah ketika bangsa ini bekerja, tapi kalau ditanya arahnya apa, Anda tahu. Itu yang sering terlihat. Itu sering terjadi. Karena itu kita coba kemarin, misalnya di dunia pendidikan, kita buat sampel kemarin. Para kepala sekolah, para guru, satu kata, menyenangkan. Nah tuh, targetnya itu. Buat sekolah Anda menyenangkan. Gimana caranya Anda pikir tiap sekolah Jadi lain-lain. dia tahu arah yang harus ditujunya. Arahnya adalah menyenangkan. Tanpa dia Jadi, harus... Kalau pegangannya ada, satu kata, satu kalimat, oke, itu yang harus saya tuju. Maka kepala sekolah berpikir, gimana cara saya sekolah saya menyenangkan? Gurunya begitu juga. Dan begitu menyenangkan artinya bisa belajar tanpa kekerasan, bisa melakukan kegiatan interaktif. Satu kata saja Anda yakin itu bisa? Itu namanya visi. Anda percaya dengan kekuatan kata-kata? Kata-kata itu punya kekuatan, punya makna, dan punya daya gerak. Dan akhir-akhir ini kita sering menganggap kata-kata tak penting. Iya. Hanya kerja saja. Kerja itu penting, tapi harus ada arah, harus ada pegangan, visi, sehingga tidak menimbulkan kekusutan di kemudian hari. Nah, di situ letaknya gagasan, dan gagasan terjemahkan dalam kata. Lalu dari kata-kata diterjemahkan dalam kerja. Nah, seringkali kita mau lompat langsung di kerja. Lewatkan kata-kata, lewatkan. Sebagai contoh, saya bicara pendidikan misalnya. Kita semua harus kerja. Tapi kemana arahnya? Idenya adalah membangun sekolah yang memungkinkan semua menjadi pembelajar. Kata kuncinya ditentukan. Waktu itu saya bilang kata kuncinya menyenangkan. Nah ini katanya. Satu kata saja? Satu kata, menyenangkan. Begitu sekolah menyenangkan, langsung terjemahannya banyak sekali. Kan bagaimana? Simpel sekali, kepala sekolah tanya, anak-anak senang nggak? Nggak, ada masalah tuh. Kita apa yang bikin Anda senang? Jadi, begitu ada satu visi dan terjemahkan dalam kata yang mudah dipahami, semua bergerak ke arah yang sama, semua bisa bekerja ke arah yang sama. Kata-kata siapa yang paling menginspirasi Anda selama ini? Kata-kata itu banyak, karena itu kalau ada yang menganggap kata-kata tak penting, kitab suci itu isinya kata-kata, Mas. Coba kalau tidak ada, kita menganggap kitab suci isi kata-kata semua itu. Pesan suci itu dimunculkan kata-kata. Bahwa di sana ada tauhid, di sana ada gagasan tentang ketuhanan, terjemahannya kata-kata. Dari situ muncul ibadah, muncul kegiatan dan lain-lain. Nah, jadi kerjanya belakang, dihilir ya? Ya, tapi tentu tanpa kerja nggak jadi apa-apa. Ya.
Karena itu saya sering mengatakan pemimpin di Indonesia ini unik. Kenapa? Dalam bahasa Indonesia. Karena ditulisnya pemimpin. Coba N-nya dihilangkan. Jadi pemimpi. Nah, jadi kalau mau pemimpin itu artinya pemimpi plus N. N itu adalah kemampuan untuk menerjemahkan mimpinya, gagasannya dalam langkah-langkah kerja. Itu N-nya itu. Jadi, dan di bahasa lain nggak ada itu. Tapi Pemimpin adalah pemimpi plus N. Jadi, di bahasa lain nggak ada itu. Jadi, kalau kita bicara tentang pemimpin, maka dia harus punya mimpi. Bagaimana semua orang bisa bekerja jika mimpinya tak dipahami? Terus bagaimana mimpinya bisa dipahami? Harus dimunculkan dalam kata. Karena itulah dikomunikasikan. Tanpa kata, tidak muncul pemahaman. Dari situ, bibitnya N muncul. Jadi, ketika Indonesia masih dalam gagasan, dia tidak membuat orang bergerak. Tapi ketika Indonesia dimunculkan dalam kata, maka dia membuat orang bisa, oh ini arahnya. Maka di sanalah para penyair kemudian memiliki tempat dalam perjuangan Indonesia. Dan yang menarik, para penyair-penyair itu, para penyair, para pelukis, mereka menggunakan ekspresi kreativitas untuk menggerakkan bangsanya. Misalnya nih, satu ketika Affandi itu dipanggil oleh Bung Karno, ya Bung gambarkan untuk bikin lukisan untuk Indonesia, poster, spanduk. Terus dia berpikir, lalu dia panggil Chairil Anwar, ketemu Chairil Anwar. Terus apa nih kata yang pas untuk poster Lukisannya saya? sudah jadi, Lukisannya posternya sudah jadi. Kata-katanya apa? Bannernya apa? Ya, lalu Chairil Anwar tuh kalimatnya Bung Ayo Bung. Jadi Bung Ayo Bung. Itu katanya dari Chairil Anwar di lukisan yang dibuat oleh Affandi. Affandi muda, Chairil Anwar muda. Dan kalimat Bung Ayo Bung itu yang di mana-mana. Kemana? Bung Ayo Bung, Bung Ayo Bung, di mana-mana. Berjuang terus. Dan kata itu lalu membuat yuk kita jalan, yuk kita maju. Di mana-mana Bung Ayo Bung, itu di mana-mana. Dari proses kreatif. Jadi seniman, budayawan itu punya kontribusi besar. Yang kita lihat biasanya yang berekspresi lisan. Ya. Padahal ini luar biasa. Jadi ini yang sekarang harus kita kembalikan lagi. Itu yang Karenanya, harus dikembalikan saya katakan lagi. yang kita butuhkan sekarang adalah satu pemahaman yang sama. Indonesia kemana? Indonesia akan kemana? Gagasannya seperti apa? Terjemahkannya seperti apa? Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Kita masih punya satu segmen terakhir. Pemirsa, tetaplah bersama iTalk.